anaknya perempuan terus dipanggilnya setiap hari itu princess. Bagus, tapi pada saat berlebihan terbentuklah self worth yang salah. Ngerti nggak? Akhirnya si anak ini jadi monster. Coach kasih solusi. Coach Rene. Siap. Mantap. Kayaknya langsung begini confident banget kayaknya gayanya. Gitu. Ada pesan-pesan terselubung di sini. Iya. Karena gue kan confidence. Tapi kalau dipikir-pikir confidence sama arogan kayak tipis-tipis sih. Gue banget. Ya, dan banyak yang mempersamakan akhirnya. Gitu. Dan kayak kita bahas sama Renat kemarin kan. Ya kan mungkin kawan-kawan juga ada yang udah nulis menurut lo confidence atau arrogant gitu kan. Iya, nah itu induknya atau ibunya tuh ego ya, betul ya? Kalau kita bicara nih makanya ya, kalau kita bicara soal confidence, kita mesti ngerti dulu ada beberapa self nih. Yang pertama ada self worth. Ya, self worth tuh lo pernah denger gak sih waktu dulu belajar pas kuliah, nggak tahu lo kuliah di mana sih dulu? London School ya, pasti ada lah ya. Apa sih? Komunikasi. Konsep self esteem gitu. Lupa lagi gue. Masih nggak? Lupa lagi gue. Kasih ujian self esteem tuh gimana lo ngelihat diri lo sendiri? Iya kan? Tapi kalau self worth ini kombinasi antara gimana lo ngelihat diri lo sendiri sambil dengan membandingkan respon orang ke lo. Oh, contoh kasus. Paham bedanya ya? Contoh. Kalau lo sendiri tuh kayak dalam vakum aja, lo ngelihat kaca gila gue keren, atau pas lo ngelihat gila gue kusut banget, itu self esteem. Ya. Tapi kan ada yang secara umum gue jago ngomong, emang gue jago ngomong, itu self esteem, paham ya? Tapi pada saat kemudian itu diuji coba, ketemulah lo sama Vivi Koster, ketemulah lo sama si Iksan gitu ya, ketemulah lo sama si orang-orang MRA gitu, terus mereka banting-banting lo segala macam, dan lo kan mulai dari terus lo bangkit lagi, lo nangis, lo bangkit lagi. Proses itu mengkalibrasi pemahaman lo tentang diri lo. Itu yang mana? Itu self worth. Yang sehat itu di dalam self worth. Paham bedanya ya? Self worth itu jadi bukan opini lo doang. Iya, sama orang-orang di sekitar, kan gini ya, perspektif orang-orang di luar terhadap lo gitu kan? Betul, gue ilustrasikan sedikit ya. Kalau ada satu keluarga di mana bapak ibu ini udah lama nggak punya anak dan akhirnya punya anak, kecenderungannya biasanya kan sangat sayang sama anaknya dan protektif gitu ya. Jadi misalnya anaknya perempuan terus dipanggilnya setiap hari itu princess gitu kan. Hai sayang princess. Bagus, tapi pada saat berlebihan dia tidak boleh melakukan salah. Semua yang benar adalah princess, yang salah ada yang lain. Terbentuklah self worth yang salah. Ngerti nggak? Akhirnya si anak ini jadi monster pada saat dia tambah tubuh gede, dia akan nuntut macam-macam. Why? Because I'm princess. Gue punya keyakinan self worth gue karena interaksi gue dengan orang tua gue. Gue tuh yang paling cantik sedunia. Tidak ada yang lebih cantik dari gue. Gue yang paling istimewa sedunia. Tidak ada yang lebih istimewa dari gue. Berarti claiming juga bahaya juga ya? Bahaya. Dan bagaimana surrounding lo menentukan itu. Betul ya? Nah, jadi paham ya, yang dimaksud self worth ini udah diuji bukan cuma dengan lingkungan kecil, tapi lingkungan yang lebih besar. Nanti yang muncul di dalamnya ada dua komponen. Yang pertama itu self hate. Jadi ada bagian dari lo yang lo benci banget. Apa dong? Lawannya tadi, ketika orang nggak manggil gue princess atau nggak memperlakukan gue sebagai princess. Bukan, ini lo tahu bahwa lo emang nggak punya di sisi itu. Contoh kayak gue misalnya tinggi badan gitu ya. Memang ada apa? Enggak, biasa aja. Ya kan, paham kan? Diem paham kan? Ada satu momen di mana langsung kena kan? Gitu kan? Ya, itu artinya itu self hate. Ada satu aspek tentang diri lo yang lo nggak cocok. Tapi kalau itu menjadi berlebihan, efeknya itu menjalar kemana-mana. Nah makanya kalau udah masuk ke area yang gue emang self hate karena gue nggak cukup tinggi gitu ya, semeter nggak sampai, ya terus put on ya, bentuk perutnya gitu ya, kayak munjung sedikit gitu ya. Biasanya six pack, tapi itu bukan put on, roll on ya, barrel ya. Makanya lo harus imbangi dengan apa? Kemampuan lo untuk bercandain diri lo sendiri supaya jadi nggak terlalu serius. Itu self love. Bukan, itu masih bagian dari self hate. Self hate, containing self hate. Nah, yang self love ini konsep yang menurut gue jadi salah kaprah dimaknai saat ini. Self love tuh pokoknya gue deserve to have this vacation. Pay later aja deh. Kenapa? Karena kan gue sayang sama diri gue. Self reward juga di situ. Gue reward myself walaupun gue belum tentu secara objektif layak di reward. Kenapa? Because I love myself.
Gue ingin gue yang sangat stabil, gue yang nggak mau diganggu sama yang lain-lain. #healing. Paham ya? Geli banget gue sama orang-orang gitu. Bener gak sih? Asli. Tapi ini banyak sekali dan kita mau bicara lo nggak akan bisa membedakan antara confidence dan arrogance kalau nggak memahami self worth dulu. Self worth udah clear ya Der ya. Oke. Clear ya. Dan di dalamnya ada komponen apa? Yang pertama self hate, yang kedua apa? Self love. Self love boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh terlalu dominan sehingga lo merasa sedemikian rupa sangat layak dicintai, bahkan lo mendahulukan lo dibandingkan orang lain. Apa side effect-nya apa? Ya jadi egoistik lah, narsisistik lah, iya kan, turunan yang kita pernah bahas waktu itu, betul nggak? Okay. So, yang gue pengen bahas sebenarnya ada beberapa hal yang sebelum kita sampai pada kesimpulan. Jadi sebenarnya gimana nih? Ya, gue ingin menegaskan dulu bahwa sebagai Muslim kita meyakini Allah sudah muliakan segenap Bani Adam, betul nggak? Ya kan? Iya. Ya kan, ini udah bahkan ada di Quran kan? Ya dari zaman pas waktu Nabi Adam di sana. Walaqad karamna Bani Adam, betul kan? Nah, ya kan, sebagai bentuk misalnya cerita tentang Allah nyuruh iblis untuk bersujud kepada manusia kan? Semuanya malaikat, iblis yang nggak mau kan? Iya kan? Semuanya makhluk disuruh sujud, ya kan? Itu kan bentuk kemuliaan dari manusia di mata iblis dan seterusnya maksudnya. Kemuliaan manusia bahkan yang paling penting di mata Allah. Iya kan? Karena Allah sudah muliakan manusia. Nah, jadi pertanyaan nomor satu, kenapa harus memandang rendah orang lain? Oke, menarik ya. Jadi nomor satu, yang basisnya harus dipahami dulu. Kalau Allah sudah memuliakan Bani Adam, yang artinya lo, gue, Aldan, kenapa? Pertanyaan pertama, ya, harus memandang rendah orang lain. Satu. Terus kemudian kedua, ini gue belum tulis nih, ya kan? Lupa gue. Nomor dua, kenapa mau dipandang rendah oleh orang lain? Paham nggak? Kenapa harus memandang rendah orang lain? Ini Satu, kita nih. Kita kena. Jadi tujuannya sebenarnya begini. Kalau yang sudah memuliakan Allah dan kalau sudah dimuliakan Allah, ada nggak yang lebih tinggi dari Allah? Enggak lah. Nggak ada. Kalau gitu kenapa lo mesti membuat orang jadi tidak mulia? Ya. Paham ya? Atau kenapa lo mesti merasa rendah? Kan lo udah dimuliakan. Iya. Dan dimuliakannya tapi mesti jadi, oh gue udah mulia ya, artinya semua harus muliakan gue. Paham ya kenapa ya? Kan Allah udah jelaskan ya, kuciptakan makhluk ini terbuat dari tanah, ya kan, mintin, ya kan, kemudian kutiupkan ruh, ya kan, dan dia mempunyai kemampuan untuk tawazun. Tawazun itu artinya kemampuan untuk memunculkan keseimbangan. Kita tuh mulia karena itu. Allah jelaskan kemuliaan kita datangnya dari tiga itu. Jadi kalau kita udah jelas kita dari tanah, ada yang dari api nggak? Enggak dong. Bukan ya. Berarti lu bukan Bani Adam ya, Bani Iblis itu kan. Iya. Ya kan. Nomor dua, lo ini nggak ada ruhnya nggak? Ada, selama lo masih ada ruhnya udah. Dan ketiga, lo memunculkan keseimbangan nggak? Ini harus diuji. Lo punya kemampuan memunculkan keseimbangan atau enggak. Jadi nomor satu, jangan senang banding-bandingkan. Karena itu udah jelas nggak pas. Itu nggak sesuai dengan naturalnya kita seperti apa. Oke, kalau yang nomor dua, ini bukan malah jadi efeknya lo malah jadinya ego ya. Gue nggak tahu ya. Contoh, kenapa mau dipandang rendah oleh orang lain gitu kan? Terus dia jadi kayak, iya juga ya. Iya, gengsi banget gue. Kenapa gue lebih tinggi gitu. Betul. Kenapa mau dipandang rendah orang lain? Artinya gini. Kenapa kemuliaan sudah Allah berikan, lo merasa butuh dari orang lain, sehingga orang itu harus menganggap lo tinggi atau rendah. Jadi gue balik deh, dipandang tinggi atau rendah oleh orang lain. Lebih clear ya. Iya kan? Lah, yang memuliakan lo Allah, tidak ada lagi bisa lebih tinggi kok. Exactly. Paham ya? Paham ya? Dan kalau lo udah, ini baru clear nih. Jadi lo boleh tinggi, boleh rendah orang lain, itu kan pendapat dia. Tapi itu udah gak terlalu mengganggu lo. Kenapa? Karena Allah sudah muliakan lo, sebagaimana orang-orang sebelum lo dan orang-orang setelah lo. Asalkan lo memenuhi 3 persyaratan tadi kan. Yang pertama, terbuat dari tanah liat. Kemudian kedua, ada ruhnya. Dan ketiga, bisa memunculkan keseimbangan. Nah, orang-orang istimewa di mata Allah melangkah dengan kerendah hatian. Nah, jadi pertanyaan pentingnya, lo salah satunya gak? Nih ya, coba dipahami kata-katanya. Orang-orang istimewa di mata Allah, bukan di mata manusia. Itu menapaki muka bumi itu dengan kerendah hatian. Harusnya. Iya dong, harusnya begitu. Begitu. Pertanyaannya, lu salah satunya atau bukan?
Harusnya sih iya ya. Harusnya, Iya. ya kan? Nah, ini yang menjadi penting. Nah, jadi ini sekarang tesnya nih. Coba tes. Lo humble nggak? Aduh. Iya kan? Nah, ini tes pertama ya. Saat lo ketemu orang nggak berguna, gue sebut aja siapapun itu, ya, yang di jalan kemudian mepet lo, ya kan? Terus merendahkan lo, terus teriakin lo, apa? Mobilnya Fortuner bukan? Ya. Nggak, gue nanya Ya, maksudnya. harus ngeluarin itu ya. Ngeluarin apa, samurai kan? Atau jangan-jangan Rubicon. Iya kan? Saat ada orang nggak berguna merendahkan Anda untuk urusan apapun, respon lo gimana? Are you humble ya? Nah, menarik ya. Mulai menarik ya. Karena dalam kondisi normal ya kita baik-baik aja. Oh, apakah berjalan menapaki muka bumi dengan apa tadi? Kerendah hatian. Iya. Apa jalannya tuh jadi nunduk? Atau gimana? Ya. Iya. Ya kan, karena esensinya nomor satu kan mereka menyebarkan salam. Ya kan? Iya. Salam artinya Selamat. peace. Iya. Ya kan, peace. Nah, kalau ada orang cari perkara sama lo beli nggak? Lah kan dia cari perkara sama gue. Nah, menarik ya? Mulai menarik ya? Okay. Jangan-jangan gue belum masuk kategori orang itu. Wow. Oh, ini. Dan mulai yang paling subtle ya. Misalnya ada temen lo yang ya udah lama atau orang yang baru kenal deh bahkan. Terus meragukan lo dari podcast. Ngerti dia. Betul. Mana? Kok dibandingin Deddy Corbuzier nggak ada apa-apanya? Atau dibandingin Helmi? Atau dibandingin Indrawan? Paham ya? Padahal dia bukan Deddy, dia bukan apa? Iya benar. Deddy sih ini kenapa, aja gitu. Kenapa manusia? Kenapa begini sih modelannya? Iya. Ini tuh kayak last commentary di bola atau di tinju tuh nggak sih? Dicoba deh disuruh main bola. Ronaldo dodol banget. Bego banget sih bukannya lari dong. Males banget sih. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, saat lu berhadapan dengan kayak gitu, lu ngapain? Nah, karena ini indikator lu humble atau enggak. Orang humble itu dia bisa memilih kapan dia mesti bicara dan bicaranya seperti apa. Dan kira-kira bicara dia akan memperbaiki keadaan atau memperkeruh keadaan. Sehingga dia memilih untuk waktu-waktu yang tertentu lebih banyak, lebih sering, bahkan dia akan ngomong gini, iya, gue emang bukan apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kadang kayak gini disalahgunakan, coach. Maksudnya? Iya, ya lu tau lah. Misalnya gitu, humble ya. Iya gini. Nah, disalahgunakan sama orang yang kayak dia mah gampang orangnya, dia mah santai. Nah, tapi suatu sisi salah juga ketika kita kayak nggak humble gitu loh. Nah, jadi pilihannya harus di tengah-tengah kah? Atau memang ya udah humble aja. Diskresi itu artinya gini. Apa? Diskresi ada di lo. Lo mau memilih yang mana? Kadang-kadang saat kita ketemu orang nggak berguna sama sekali, ada kebutuhan kita untuk juga tampil nggak berguna gitu ya. Jadi kalau emang orang udah kan cara ngelawan riak yang paling efektif adalah dengan riak lain gitu ya. Iya kan? Kesombongan ya dilawan dengan segala satu bentuk kesombongan. Oh, aku emang bukan siapa-siapa. Iya, emang lu bukan siapa-siapa gitu. Kadang-kadang emang digituin aja gitu. Iya kan? Bener. Jadi kita mesti bedakan antara humble ini, humble kita butuh diakuin atau kita mau memberikan keselamatan, memunculkan keselamatan. Iya kan? Kalau misalnya aja di satu tempat muslimnya nggak banyak, betul nggak? Mungkin cuman ada 30 orang, jadi mereka harus mengadakan Jumatan sendiri misalnya, ya kan? Kira-kira yang memimpin khotbah, memimpin Jumatan itu siapa baiknya? Oh, ini pertanyaan berat nih. Orang yang benar-benar paling paham, yang paling paham kan? Bayangkan gitu. tiba-tiba di antara orang itu ada satu hafiz Quran, keren nggak? Keren. Terus naturally dia dong yang harus mimpin. Harus. Tapi waktu ditanya dia bilangnya gini, jangan saya lah. Saya bukan apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Oh, nggak bisa saya nih, ini bos. hanya sekedar ini. Paham ya? Itu juga salah. Iya. Tapi di sisi sebaliknya, karena lu udah sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya emang lu yang dimajukan terus suatu hari ada guru datang, terus guru itu didaulat untuk jadi khotib. Kan lu juga nggak boleh merasa kok posisi gue diambil. Paham ya? Iya benar. Jadi bisa membedakan antara yang diri dan mana yang peran gitu. Jadi ini tes ini adalah salah satunya. Dan pahami ya,
saat orang nggak berguna. Saat tuh pasti datang, bukan jika. Gue menggunakan kata saat, paham ya? Karena lu pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang karena sesuatu dan lain hal nyebelin aja gitu. Cara berbicaranya ke lu, pilihan katanya ke lu emang buruk gitu. Nah pilihannya lu mau ngapain? Lu mau ambil jalur kelembutan atau lu akan buka konfrontasi? Dan menariknya gini, kalau lu ketemu 1, ketemu 2, ketemu 3, ketemu 4, ketemu 5, akhirnya 10, lu punya 10 konfrontasi gitu? Oh ya enggak dong. Artinya kan lu harus milih-milih. Dan apa dasar lu memilih untuk mengkonfrontasikan ini? Menarik. Oh iya benar, tapi kadang juga kita harus terima juga sih, kayak tadi tuh benar tuh, setuju. Ketika lu aja deh, ya udah sekali, 2 kali gitu kan. Setelahnya ya misalnya kayak tadi kan, ada orang yang baru muncul. Baru muncul, misalnya gue udah kebiasa 2 periode. Jadi imam. Tiba-tiba pengen 3 dong. Iya, pengen 3. Pengen 4 dong. Iya kalau bisa, tapi ada orang baru yang mungkin lebih kompeten, gue harus terima. Dan bahkan mungkin belum tentu lebih kompeten, tapi karena kita menghormati dia, kan kita nggak bisa mengukur kompetensinya itu gimana. Sama-sama hafiz Quran gitu misalnya kan. Jadi akan sangat sulit dibandingkan. Nah poinnya adalah lu mau nggak sih mengkritisi diri lo gitu, menentukan gue tuh mau melakukan ini dasarnya apa ya, basisnya apa ya. Kalau tadi dilihat Allah yang memuliakan kita. Berarti yang paling penting seharusnya apa? Pendapatnya siapa? Pendapat siapa? Pendapat Allah. Betul nggak? Dan Allah bilang orang-orang yang istimewa di mataku adalah dia yang menapaki muka bumi dengan kerendah hatian. Lo case yang menarik karena setiap saat kan lo kan very active di social media kan, betul nggak? Dan selalu aja ada yang punya komentar berbeda, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada beberapa yang lo tampilkan, ada yang enggak. Nah justru gue pengen nanya ke lo, basisnya apa lo mengangkat itu? Kan ada beberapa yang gue inget yang lo luruskan waktu yang ada yang sama Daniel kan, masih inget ya? Yang VJ Daniel. Iya kan? VJ Daniel, lo merasa perlu untuk mengomentari itu. Kan kenapa perlu melakukan itu? Tapi kalau lo mengatakan iya karena gue harus meluruskan sesuatu cara pandang yang nggak tepat. Soalnya gini, terkadang klarifikasi itu dibutuhkan kalau ternyata memang orang itu malah terkungkung sama pemikiran yang mungkin dirasa bukan itu sebenarnya. Dan tugas lo kan bukan untuk mengubah cara pandang dia, karena cara pandang dia itu bersentuhan dengan apa yang lo lakukan. Betul. Lo cuman membenarkan sudut pandang lo aja. Itu. Pilihan lo mau ambil atau enggak itu kan pilihan dia. Betul ya. Di sini akhirnya muncullah satu jalan tengah yang sehat. Pada saat lo mengatakan ini bukan dalam konteks untuk meninggikan ego gue, bukan untuk membuka konfrontasi, tapi justru untuk memberikan klarifikasi. Karena bahayanya kalau lo nggak berikan klarifikasi, ada kan yang lain pertanyaan-pertanyaan itu tambah muncul. Akhirnya bukan lo merespon 1, lo harus merespon 100. Mendingan lo ngerespon 1. Paham ya? Benar. Nah itu dia. So insya Allah lo berjalan di muka bumi ini dengan kerendah hatian. Oke. Menarik ya. Terus kesimpulannya dari mulai awal tadi pembicaraan kita, yaitu arogan sama confident. Nah kira-kira dari 2 hal ini yang paling berbahaya yang mana? Ini gue kasih tahu ya. Yang di tengah itu namanya humility. Yang paling sehat itu namanya humility. Confidence itu anaknya humility. Oke. Paham ya? Oke. Keyakinan diri yang sejati itu anak dari kerendah hatian. Oke. Kayak counterintuitif gak sih? Kok kerendah hatian jadi keyakinan? Iya, dia karena sangat paham dengan dirinya, dia merasa perlu rendah hati. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan kemuliaan yang Allah sudah tempelkan ke dia. Maka dia mempunyai keyakinan, gue gak membutuhkan pengakuan dari selain yang lain, dari Allah aja cukup. Jadi gue yakin. Itu garisnya adalah humility. Paham ya? Tengah dia ya? Tengah. Ya kan? Okay. Tapi lo masih ingat ego kan ada 2 jenis ya. Ada ego yang diktator, oppresor, ada ego yang victim mentality. Kalau ego yang oppresor yang muncul, yang mendominasi, maka yang turun itu namanya arrogance. Arrogance itu kebutuhannya adalah gue lebih baik dari lo, gue lebih yakin dari lo. Bahkan keyakinan aja dia mau bandingin sama orang lain. Gila. Kan gak bisa. Gila. Namanya juga keyakinan. Iya. Gimana lu bisa bandingin keyakinan lo sama keyakinan orang lain? Ya gak bisa lah. Tapi arrogance ini selalu mencari cara. Arogansi itu kan sebenarnya senang membandingkan. Iya kan? Dan dalam perbandingan yang dia munculkan itu dia ngerasa lebih tinggi.
lebih hebat. Pasti gitu. Itu arogan. Oke. Itu mudah dikenali. Yang rada sulit dikenali, yang menurut gue sangat berbahaya, bahayanya bahaya laten karena sangat halus. Itu yang namanya victim mentality. Nah, victim mentality itu munculnya adalah doubtful, penuh ketidakyakinan, penuh keraguan. Tapi orang yang ada di victim mentality nggak terlalu kelihatan. Kalau orang yang oppressor kelihatan kan? Coba yang contohnya kayak gimana? Doubtful. Doubtful tuh jadi kayak misalnya kita ambil contoh misalnya sebut aja dikasih solusi ada anak bermah-rumah memugi namanya A gitu ya. ALDAN gitu ya. Gak usah Aldan, dipanjangin, gak jadinya usah, bukan inisial. bukan inisial. Jadinya gitu. Aldan kebaca. Ya kan? Aldan tuh ini bukan Aldan yang ini ya, Aldan yang lain ya. Enggak, yang ini aja gak apa-apa. Yang ini gak apa-apa Dia ya. lebih enak kok untuk Sebenarnya diserang. Dijadikan bahan ya. Dia ngerasa dia bukan siapa-siapa, dia bukan berasal dari keluarga ternama, dia nggak punya apa influence apa-apa dan dia senang sekali ada kerja di sini tapi terus bosnya itu bengis banget. Ya kan? Terus bukannya dia mencoba meluruskan seperti yang tadi kisah lo dengan yang berkomentar itu, dia cuma ngomong gini ke dirinya, iya emang gue bukan siapa-siapa, ya udah emang gue digini. Kadang playing victim nih yang gini-gini nih. Victim mentality itu ujungnya adalah playing victim dan akhirnya dia memunculkan ketidakyakinan dalam hidup dia sendiri. Gue udah bolak-balik cerita kayak Nabi Musa, ya kan, Nabi Yusuf itu semua korban kan. Tapi satu hal yang menarik, mereka nggak pernah merasa sebagai korban. Lo dalam hidup lo ngelalui begitu banyak hal dan dalam beberapa situasi lo korban. Lo korban. Kayak Rafael Alun yang katro itu kita semua korbannya, betul nggak? Betul nggak? Karena yang diambil itu kan dana pajak sebenarnya kan. Ada uang kita juga. Ada uang kita juga, betul kan? Tapi lo nggak perlu merasa sebagai korban. Karena kalau lo merasa sebagai korban, lo nggak bisa apa-apa. Karena korban kan udah mati, diem aja udah, nggak bisa apa-apa. Nah, di sisi lain lo masih bisa melakukan banyak hal. So pertanyaannya, confidence lo tuh muncul dari mana? Apakah dari humility? Atau dari arogansi, atau dari oppressor, atau dari victim mentality? Waduh. Tadi kita sebenarnya belum selesai ya. Yang are you humble itu ya. Ini kan pertanyaan pertama, kalau ada orang yang merendahkan Anda untuk urusan apapun, respon lu bagaimana? Gitu ya. Yang kedua adalah saat orang memuji Anda, apa respon Anda? Contoh, gila keren banget ya. Emang lu baru tahu ya? Ya kan. Tapi menurut gue itu lebih waras sih ngerespon gitu daripada enggak, semuanya memang sudah diberikan oleh Allah. Ya Allah. Bener gak? Pada saat lo jawab, baru tahu gue keren, iya kan? Tapi lo tahu itu bercanda. Oh iya, bisa dua maknanya, bisa disangka bercanda juga. Betul gak? Kenapa? Karena lo tujuannya adalah untuk menghentikan orang itu memuji lo. Oh, sama kan orang males kan? Sama kayak komen-komennya Arya Birya kan? Iya, sama kayak komen-komennya misalnya cewek-cewek di Instagram gak sih? Kayak misalnya habis foto, habis itu temennya tuh segeng, centang biru juga sih, komen. Ya Allah baby, cantik banget. Apaan sih, kamu kalian lebih cantik. Ya, terus akhirnya terus kan. Enggak, kamu yang lebih cantik, kamu yang lebih cantik. Cantik kan kamu. Iya, nggak bisa. Jadi yang paling. Ini kenapa sih? Itu fenomena ukti itu kenapa ya? Kalau gue nggak berhak menjudge semuanya karena ini gitu ya. Bisa jadi dia apa? Dia confidence. Bisa jadi emang humble banget. Ya. Enggak, serius, jangan ditutup-tutupin. Bisa apa-apa. Jadi humble banget. Okay. Tapi juga bisa mereka menikmati pujian itu. Iya. Bener gak sih? Jadi teruslah lakukan itu. Kalau lu udah puji gue sekali, ayo puji lagi dong. Puji. Puji dong. Haus pujian. Kan gue udah puji lo. Haus pujian ya. Bener gak? Dan akhirnya gak cukup dari satu orang, dua orang. Itu yang kiri ya berarti ya? Iya. Yang victim mentality ya? Iya. Puji lagi dong, 100. Kurang. More likes. Akhirnya gue butuh memunculkan diri gue sebagai apapun itu, selama bisa mengundang respon pujian dan segala macam. Ya attention deficit sih kayak yang waktu itu kita bahas sama Renat kemarin. So ujungnya sebenarnya gini, untuk menata ini semua, Allah itu menitipkan dua hal pada kita. Yang pertama itu hal-hal yang kita miliki, rumah kita, ya nggak, mobil kita,
ya kan, bank account kita, semua yang menurut kita itu hasil kerja kita, yang zohir, yang tampak, itu kan sebenarnya titipan Allah. Oh iyalah. Kelolalah dengan baik. Tapi yang Allah ingin lo daya gunakan, kita daya gunakan sepenuhnya adalah kemampuan. Makanya disebutnya ability to make the effort. Ability untuk berupaya. Kebisaan untuk berusaha. Berusaha apa? Apapun itu. Berusaha untuk jadi lebih baik. Berusaha untuk tetap jaga diri lo itu nggak terlalu melenceng ke yang opresor atau melenceng ke yang victim mentality, di tengah aja. Gitu. Kalau ada orang yang muji lo, terima kasih, jawab begitu. Tapi kalau udah kelebihan, ya lu respon aja. Lo keren banget, lo baru tahu emang gue keren banget. Udah kan diam kan? Selesai kan? Betul. Tujuan lo adalah membuat dia diam kan? Supaya nggak terus memuji lo. Kenapa? Karena lo tahu lo cuma punya kemampuan menahan itu beberapa saat. Karena abis itu lo akan iya sih emang ya. Yang bahaya kan pada saat lo nggak respon sama sekali kan, tapi lo mengamini di sini kan? Emang gue keren banget. Ya Allah. Terima kasih Allah sudah menciptakan aku untuk orang-orang ini. Akulah berkah untuk mereka. Ajaib dong. Betul gak? Dan berapa banyak orang yang merasa ini sehingga merasa layak untuk gue udah jadi udah 2 kali diminta jadi khotib, ya udah kali ketiga dong. Gue udah 2 term nih jadi komisaris, harusnya 3 kali dong. Betul gak? Kalau perlu aturannya gue ubah deh. Bener gak? Iya kan? Kenapa? Karena gue melakukan begitu banyak hal baik. Lihat nih, Aldan muji saya, Derry muji saya. Sepatutnya dong gue dikasih kesempatan lagi. Gue bukan berkewajiban, tapi gue berhak. Kenapa? Karena gue udah memberikan yang terbaik. Karena udah miskom kan? Bahaya tuh. Dan udah nggak bisa dikoreksi lagi. Kenapa? Karena udah kebenaran itu udah lo tutup. Lo udah punya versi lo sendiri. Dan akhirnya lo memilih orang-orang yang ada di sekeliling lo adalah orang yang mudah memuji lo. Orang yang kalau lo salah diam aja. Masya Allah, ini makanya agama ngatur ya coach ya tentang pujian-pujian kan, karena segala puji bagi Allah kan. Jadi makanya istilahnya ketika ada pujian di situ Allah turunkan mengenai ain, ya kan, Masya Allah, Tabarakallah dan seterusnya, karena memang segala puji hanya milik Allah gitu. Nah makanya di sini tuh hati-hati teman-teman ya. Ya termasuk ini nasihat buat gue sendiri lah coach. Artinya kan haus pujian. Yang ada apa? Hukumannya apa kan? Stres sakit. Kalau untuk matematika duniawinya ya, kalau untuk matematika akhiratnya kan sebetulnya itu ain. Lebih mengerikan lagi. Dan bahkan sekarang munculnya udah tidak dalam bentuk pujian. Tapi jauh lebih simplify dari itu. Namanya perhatian. Apapun itu selama gue diperhatikan. Gue gak butuh deh. Yang penting ribuan yang like. Ribuan yang komentarin. Lo mau komentarin buruk juga gak apa-apa. Yang penting lo perhatiin. Iya benar. Ngerti gak? Jadi udah bukan pujian lagi yang dicari, tapi perhatian. Iya. Kenapa? Karena dia gak punya perhatian dari siapapun. Dia gak merasa diperhatikan oleh orang-orang dekat dia. Boro-boro dia merasa diperhatikan dari Allah, oleh Allah. Dia ngerasa dia butuh perhatian dari orang-orang di seluruh dunia itu. Ini kan yang memunculkan addiction dengan segala bentuknya kan. Betul. Jadi mau dihina-hina semakin dia happy, semakin dia senang. Karena apa? Ya karena berarti lu ada di gue dong. Berarti lu martin gue gitu kan. Exactly. Dan lu lihat ya, ability to make the effort that Allah gave us itu sebenarnya kunci untuk kita kembali kepadanya. Allah itu tidak akan meminta nggak akan, hasil itu kan domainnya Allah. Wah pasti. Ya kan, kasih solusi mau jadi kayak apa tahun depan. Yang penting lo usaha aja. Ya kan, dan dalam usaha lo itu kemudian nanti ditakar niat lo, ditakar upaya lo, ditakar nanti hasilnya Allah akan berikan. Ada hasil yang dikasihnya di sini. Tapi kan insya Allah hasil yang utamanya dikasihnya nanti. Gitu. Nah itu yang menurut gue penting, bedakan antara antara confidence dan arrogance, karena ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Yang satu itu berasal dari defisit, yang satu itu berasal dari kebercukupan. Waduh. Perasaan kebercukupan itu yang mesti dipertahankan. Waduh. Gimana lo? Maksud gue gini, yang paling maha memuliakan lo masih kurang. Nah itu poinnya. Tuh nyambungnya tuh. Ini gue tungguin dari tadi kayak ada yang kurang unlock gitu loh. Ternyata pas lo bilang begini bener coach. Iya kan? Artinya sebagaimana Allah memuliakan kita sebagai manusia gitu kan, makhluk yang sempurna. Tapi ketika lu haus pujian, lah benar, kenapa kita tuh benar-benar harus menekan itu gara-gara lu masih kurang ya? Kan makanya akhirnya dengan aturan itu kan kita jadi meredam kan harusnya kan? Betul. Ingat tuh, makanya ya ini buat gue pribadi lah dan teman-teman, ketika kena pujian kita merasa kayak baru tahu lo ya dalam hati gitu ya. Lagi. Iya. Lu kurang ya? Soalnya apa? Efeknya malah
ke lawan bicara lo nantinya. Dan sebaliknya cacian lo antipati banget. Padahal bisa jadi cacian itu berguna. Cacian itu mendudukkan lo pada porsinya. Maksud gue lo yang udah nikah ya, Dari udah menikah ya. Kan jangan dibahas banget soalnya di ruangan ini ada yang belum nikah. Ya. CV bisa buka lagi kali ya. 2023 kayak momennya ya. Janjinya tahun lalu katanya dia lagi dekat sama satu perempuan, tapi nyatanya nggak jadi. Berarti kan apa bedanya kalau bukan pacaran? Nggak Dan, sorry Dan. Gini kita bikin komisi aja gimana? Ya. Komisi Aldan nikah 2023. Gitu. KAN 2023. Kalau ada yang berminat boleh kirim ya. Kita balik dulu ke topik cacian buat orang yang sudah menikah. Dari udah menikah, Aldan nanti insya Allah akan menikah. Okay. Akan ada masa-masa di mana istri lu mengatakan hal yang lu nggak pernah duga sebelumnya. Betul iyalah, betul sekali. Betul nggak? Bagi 5 tahun pernikahan tuh. Istri-istri, suamimu pada waktu-waktu tertentu dia juga akan ngomong atau melakukan hal-hal yang lu nggak duga. Contohnya? Ya apapun itu, pada saat kita lagi capek, kita lagi lemes, di rumah ditanyain hal apa, terus responnya langsung gitu, betul nggak? Iya kan? Gegas. Artinya apa? Bahkan ujian terbesar lo tuh datang dari orang-orang terdekat lo. Bener ya? Tapi kalau lo punya keyakinan lo sudah dimuliakan oleh Allah, bukan lo nggak butuh pujian dari pasangan lo nggak butuh kasih sayang dari pasangan lo, bukan. Tapi lo sudah sedemikian cukup sehingga lo lah yang jadi penyebar keselamatan, kedamaian, keademan di keluarga itu. Iya ya. Kenapa ujian tuh selalu dari orang terdekat? Contoh, suami berarti dari istrinya. Makanya ada anaknya, atau orang tuanya, atau saudaranya. Iya kan? Karena kalau orang, maksud gue gini, orang lo nggak kenal, maki lo di tengah jalan, dari gitu kan, lo akan mangkel paling lama sih setengah jam. Bener gak? Kan lo gak kenal dia. Lo gak harus ketemu dia. Bener gak? Tapi kalau orang yang lo kenal, semua hal baik yang dia lakukan sebelumnya kayak ketutup kan, sama satu hal buruk yang dia lagi ucapkan saat itu. Karena ada ikatan emosi. Karena lo sayang sebenarnya. Jadi pada saat lo ngerasa gak enak, selamat. Artinya lo sayang sama dia. Lo ngerasa tersinggung, gak apa-apa. Artinya lo sayang, lo menghargai hubungan itu dan lo mencintai istri lo. Namun jaga respon lo. Respon kita yang harus dijaga. Kalau dia yang kelepas sih kita yang jaga. Kalau kita yang lepas dia yang jaga gitu. Harapannya kan gitu. Gak dua-duanya lepas akhirnya mental. Itu yang paling bahaya kan. Iya betul. Sebenarnya asik ya kalau ngajak teman-teman juga ikutan di tema kita kali ini, kontribusi dan seterusnya, mau cerita misalnya. Cuma mungkin lempar pertanyaannya seputar apa ya coach? Ya pokoknya nggak jauh-jauh dari confidence sama arogan. Gue nggak tahu mungkin apakah pengalaman bosnya. Kita bahas relationship kali ya abis ini. Iya tapi mungkin buka komen dulu, kita bahas dulu sebentar coach. Boleh. Jadi relationshipnya mungkin di next week. Kayak menarik gini, yang ujian paling besar dari orang-orang terdekat lo itu apa? Gue pengen denger juga sih. Nanti kita cek. Berarti misalnya dari bos. Kalau cerita tentang kantor berarti dari bos. Atau mungkin kalau cerita tentang keluarga mungkin dari sekitar. Pasangan dan seterusnya. Itu bisa keukur. Misalkan ini orang ternyata arogan atau apa. Dan kira-kira solusinya apa. Betul. Daripada ngukur orang, kita coba ngukur diri sendiri ya. Nanti kita akan, yang gue tanya sebenarnya atas kejadian apapun yang menyesakkan itu, gue pengen denger justru respon lo gimana. Iya, komen aja di bawah ya. Nggak apa-apa, lo lepas juga nggak apa-apa kan. Ini respon gue akhirnya gue babat aja coach. Ya nggak apa-apa, ini kan bentuk pembelajaran ya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa sama-sama tarik pelajaran bahwa kalau lo mengambil pilihan yang salah ya tentunya berikutnya akan lebih berat gitu. Jadi yang lain juga bisa lihat. Let's do that. Oke lah, boleh ya. Kita bahas itu dulu. Baru nanti sambunginnya kalau kita udah dapat solusi, baru kita masuk ke relationship. Boleh. Tuh nyambung tuh, biar kita interaktif juga sama teman-teman. Mari. Ya oke, kita bahas next week. Coach kasih solusi.